ketika kalian berolahraga itu sebenarnya faktor pendukung daya tahan tubuh kalian itu juga adalah cara pernafasan yang benar. Halo semua, balik lagi di channel Doseku 30, nikmati hidup dengan caramu. Nah, hari ini saya lagi santai nih ya. Nih lagi di atas genteng, pemandangannya bagus banget tuh, kalian lihat tuh. Oh, mantap banget pemandangannya. Nah, sambil santai-santai sore gini, saya mau jawab pertanyaan sih sebenarnya. Ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan di Instagram ataupun di DM saya gitu. Ya, sebelum kalian lanjut nonton videonya, buat kalian yang belum subscribe ya, boleh disubrek dulu nih channel nih, biar nanti kalian bisa dapat notif pemberitahuan untuk video-video selanjutnya gitu, biar channel ini pun juga terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak ya. Terus yang buat kalian yang udah disubrek ya, kasih tahu teman-temannya biar juga ngikutan gitu. Oke, tanpa berlama-lama nih saya akan bacain beberapa pertanyaan ya yang sering dibacakan lagi. Ditanya di IG, di Instagram maupun di komen saya gitu. Oke. Ini yang pertama itu, Bang, bahaya nggak sih olahraga pakai masker? Nah, ini mungkin pertanyaan ini juga udah global ya saat ini kan, apalagi kan kita saat ini lagi masa pandemi, kemana-mana kan kita disuruh pakai masker, jaga jarak, sering nyuci tangan kan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, bahaya nggak sih pakai masker saat olahraga ya? Ini kita tekankan lagi, saat olahraga. Jawabannya menurut saya itu sangat bahaya. Kenapa? Karena saat kalian olahraga ataupun beraktivitas yang membutuhkan gerak, aktivitas yang membutuhkan tenaga, aktivitas yang membutuhkan kecepatan kayak gitu, itu kita kan butuh oksigennya banyak ya. Jangankan pakai masker ya, ketika kalian lari nggak pakai masker aja kadang ngap. Kenapa? Karena ketika kalian berolahraga itu sebenarnya faktor pendukung daya tahan tubuh kalian itu juga adalah cara pernafasan yang benar. Nah, jadi gini, sebelum saya jawab pertanyaan tadi bahaya atau enggak, itu pertanyaan jawabannya adalah sangat bahaya menurut saya. Kenapa? Ya karena ketika kita olahraga kita membutuhkan asupan oksigen yang sangat banyak gitu. Makanya kan orang olahraga tuh lebih menganjurkan olahraganya yang outdoor atau di luar ruangan. Kenapa? Biar udara itu, biar oksigen yang kita hirup itu benar-benar seger, yang bersih gitu. Karena kita olahraga tuh butuh oksigennya yang banyak. Nah, kalau ketika kita olahraga kekurangan oksigen aja efeknya apa? Bisa ngantuk, bisa lemes, bisa nggak nyaman gitu. Apalagi kalau kita pakai masker. Makanya kalau saya ngajarin orang lari, jadi ketika kita lari itu kita menggunakan pernafasan tuh di mulut. Jadi buka gini, atur ritme tangan sama kaki gini. Nah, jadi jangan sampai ketika kalian lari ataupun kalian olahraga ya, terutama lari biasanya ya, banyak kalian nutup mulut kayak gini. Jangan, itu malah bahaya. Kalau bagusnya kalian harus buka mulut. Makanya kan ada, kalau lagi rame-rame kalian lari itu biasanya kan sampai sambil nyanyi kayak gitu ya, gitu. Kenapa? Karena itu biar pernafasan kalian tuh bagus, biar karbon dioksida, toksin-toksin jahat itu gampang keluar, karena di mulut ini cepat, karena kan lubangnya besar ya. Jangan ke teman-teman gini, jangan begitu, nanti dikira aja virus corona kalian nyebarin lagi ya. Jadi itu sangat bahaya kalian pakai masker saat olahraga. Contoh, saya biasanya kan lari di GBK. Di GBK itu kan orang rata-rata muterin GBK itu kan lari muter gitu. Nah, kalau saya sih kan ketika masuk gerbang kan kalian tanya harus pakai maskernya yang benar kayak gitu. Ya nggak apa-apa, kalian pakai masker dulu yang benar. Nanti ketika kalian nyampe di dalam, kalian bisa taruh di dagu di sini, yang penting nempel, jangan nutupin hidung dan mulut kalian gitu. Oke ya. Jadi itu pertanyaan yang pertama ya, yang semoga terjawab. Jadi saya ulang sekali lagi, bahaya nggak sih pakai masker saat olahraga? Jawabannya adalah sangat bahaya. Saran saya ketika kalian olahraga apapun itu, kalau memang agak sepi ya, nggak ada orang atau sepi lah ya,
jaga jarak, kalian kalau bisa jangan pakai masker, itu bahaya. Oke, itu pertanyaan yang pertama ya. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini nih, Bang Dori, bagaimana sih cara biar tahan untuk lari dan pull up? Nah, ini juga banyak pertanyaan nih, biar gimana sih caranya biar tahan ketika lari, apalagi mungkin kalian yang punya cita-cita mau jadi abdi negara atau persiapan jadi atlet, itu memang waktu itu memang di apa namanya ya, diutamakan. Karena apa? Kalian kan mengejarkan waktu. Contoh, kalau kalian mau daftar TNI kayak gitu, itu kan kalian lari selama 12 menit, kalian harus bisa 3.200 atau 3 kilo 200 meter dalam waktu minimal Bang ya, standarnya itu adalah 12 menit. Nah, bagaimana caranya biar kalian tahan? Ini ada beberapa tips dari saya gitu. Nah, jadi gini, kalian tahu Muhammad Ali ya, petinju. Kalau tinju itu kan untuk pertanding itu kan 12 ronde. Sedangkan Muhammad Ali itu latihannya, sekali latihan tuh dia latihannya 15 ronde setiap latihan. Artinya apa? Persiapan kalian adalah harus ketika latihan kalian harus melebihi target. Contoh, kalian target 12 menit 3.200 meter. Ketika kalian latihan, minimal kalian lari non-stop itu adalah 15 menit. Ya. Jadi kalian biasakan lari. Yang pertama, kalian tidak perlu untuk mengukur jarak dulu. Intinya kalian daya tahan dulu. Kalian pakai stopwatch ya, stopwatch di handphone ataupun di jam kalian. Kalian lari non-stop selama 15 menit. Itu yang harus kalian biasain dulu. Nah, setidaknya kenapa? Karena ketika kalian sudah bisa bertahan lari selama 15 menit non-stop ya, non-stop dengan kecepatan stabil. Nah, setelah itu baru nanti kalian patokan untuk ke jaraknya. Jadi mungkin beberapa kali kalian lari dulu, itu kalian tidak perlu mempedulikan berapa jarak tempuh kalian dulu. Yang paling pertama adalah daya tahan tubuh dulu. Jadi kalian lari selama 15 menit non-stop. Beberapa kali nanti, berapa kali kalian lari udah merasa tidak terlalu capek selama 15 menit lari full. Nah, habis itu baru nanti kalian mengukur jaraknya gitu. Nah, mungkin 15 menit kalian dapat jarak hanya 3.000. Nah, bagaimana caranya biar nyampe? Ya berarti kalian harus menambah kecepatan kalian. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu tips dari saya biar kalian bisa lari 12 menit mencapai 3.200 meter. Yang paling pertama kalian lakukan adalah biasakan lari 15 menit non-stop. Ya, 15 menit non-stop, tidak perlu memikirkan jarak dulu. Setelah itu nanti ketika kalian udah bisa lari selama 15 menit non-stop, baru kalian melihat jarak tempuh kalian. Seperti itu ya. Itu tips dari saya untuk lari, bagaimana kalian bisa lari 12 menit mencapai 3.200 meter. Oke, pertanyaannya selanjutnya tadi bagaimana cara biar pull up. Nah, mungkin ini juga pertanyaan juga ada banyak saya bahas di di video saya sebelumnya. Tidak apa-apa, saya akan bahas lagi. Jadi ketika kalian pull up itu, yang kalian ingat itu adalah untuk mengangkat beban badan kalian itu bukan hanya mengandalkan kekuatan tangan saja ya, tapi juga mengandalkan kekuatan cengkraman kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah otot punggung atau skapula. Nah, bagaimana caranya biar kekuatan cengkraman ini? Yang pertama adalah kalian memang harus sering gelantungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa bantu menggunakan hand grip. Tahu kan hand grip yang buat tangan yang yang diremes-remes gini ya. Itu hand grip, itu adalah untuk menguatkan cengkraman kalian di besi. Ketika cengkraman kalian sudah kuat di tiang pull up-nya, itu kekuatan kalian bisa kalian tambah. Tetapi bagaimanapun kuatnya kekuatan kalian, tapi cengkraman kalian tidak lengket di besi atau di tiang pull up-nya, itu tidak akan bisa naik. Jadi yang pertama adalah kuatkan cengkraman tangan kalian dulu, bisa menggunakan hand grip atau juga sering menggelantung. Nah, yang selanjutnya adalah kalian perbanyak push up skapula atau di belakang sini ya, push up skapula ya. Jadi kalian bisa lihat contohnya nanti ya, cari referensinya, nanti saya juga coba akan buat bagaimana contoh dari push up skapulanya. Nah, selanjutnya baru kalian belajar menarik badannya. Jadi banyak tipsnya untuk pull up itu adalah kuatkan cengkraman tangan kalian, perbanyak skapula dan gelantungan. Baru nanti kalian belajar untuk menarik badan kalian masing-masing kayak gitu ya.
Nah, jadi itu pertanyaan yang ketiga ya. Selanjutnya pertanyaannya, Bang Dori, kalau untuk berenang berapa jaraknya sih untuk masuk ke anggotaan? Nah, ini juga mungkin banyak juga kalian yang mau daftar abdi negara atau sekolah kedinasan gitu kan, salah satu syarat itu kan juga berenang. Ya, berenang ini biasanya itu standarnya untuk masuk angkatan darat kan 50 meter. 50 meter kalian diusahakan di bawah 1 menit. Nah, ukuran 50 meter itu gimana taunya? Jadi semua kolam kayaknya di Jakarta ya, kolam standar Olimpik itu kan memang panjangnya 50 meter. Nah, caranya bagaimana biar tahan ya, kalian harus ingat juga orang bisa karena biasa. Nah, jadi biar kalian bisa mencapai di bawah 1 menit ya, minimal ya kalau bisa 45 detik gitu kan. 50 meter 1 detik 1 meter lompatan ya, itu bisa. Jadi kalian kalau bisa ada timer. Nah, untuk pertanyaannya adalah gaya apa yang bisa nanti. Nah, setidaknya untuk kalian tes apa nama itu, tes masuk TNI, kalian minimal bisa ya 2 gaya lah setidaknya. Yang biasa kalian gunain adalah gaya katak atau gaya dada, dan juga gaya bebas, karena nanti gaya katak ini juga bisa diaplikasikan renang militer. Jadi buat kalian yang mau daftar, belajarlah yang banyak gaya dada ya, gaya katak gitu ya, gaya dada dan juga gaya bebas kayak gitu. Oke, jadi mungkin itu aja dulu pertanyaan yang saya jawab hari ini ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan apapun atau ada masukan buat channel ini, kalian tulis aja di komen ya. Jadi biar nanti saya bisa lihat juga ke depannya bikin konten apa biar bisa bermanfaat untuk orang lain gitu. Oke, sampai di sini aja dulu ya untuk konten hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi buat kalian yang belum follow juga Instagram saya, bisa di follow Instagram saya sini ya, @dorisendra_kudus ya. Nah, kalian bisa follow Instagram saya, nanti saya akan update juga di sana. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang sehat, jaga terus kesehatan kalian. Buat kalian yang sakit, tetap semangat, pasti ada kesembuhan. Oke, selamat menikmati hari-hari kalian, semoga bahagia. Salam Doseku 30, nikmati hidup dengan cara.